كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. Kita khususkan kepada orang tua kita yang telah tiada dan umumnya kepada para jamaah, semoga Allah berikan kesehatan walafiat, panjang umur, berkah rezeki, ala hadihinnya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu dan segala kesempatan kami persilakan kepada guru kita. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ijtama'na fi hadha al-masjidil mubarak fa'asa al-barakah tadumu alaina wa ala al-jami'. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ahabbil ahbab alladzi dzikruhu yunawwirul albab wa ma dzakarnahu fi majlisin illa wa tab sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinata arsyihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada kesempatan hari ini, yang alhamdulillah untuk terus istiqamah dalam mempelajari syariatnya Allah, syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sound engineering, tolong ini suara mikrofon ini high frekuensinya sedikit dinaikin biar jelas. High frekuensi atau tulisan hi. Hah? Hi. Siapa di dalam? Hah? Hi-nya naikin, bass atau low-nya dikurangin. Bass. Kurangin. Soalnya ini masjidnya udah ada low, jadi suaranya tuh jadi kayak gini, low-nya sudah, oke, tuh lumayan lebih jelas. Tapi high-nya jangan ketinggian. Ini high-nya ketinggian. Volumenya kurangin sedikit. Oke, jelas? Nah, gitu kurang ya. Kalau mau nyetel tuh kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau volumenya masih kekuatan nih, Anda kurangin dari sini. Bismillah. Salawat berserta salam kita selalu ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita mulai majlis kita dengar membaca Maulid Al-Habsyi. Ya, tadi udah pada baca Maulid. Alhamdulillah. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita ngelanjutin pelajaran fikih kita. Kalau di pertemuan kemarin kita udah ngebahas tentang apa itu ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap individu. Kalau kita udah tahu bahwa kita butuh badan, ruh dan perasaan, maka kita sekarang mempelajari badan agama. Dan pertama kali yang dibahas di dalam fikih untuk kita lakukan dari segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban itu ialah salat. Dan kita tahu sendiri bahwa belakangan ini kita udah ngelewati seremonial atau acara demi acara yang ngebahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu inti daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi umat muslim untuk melakukan ibadah salat. Maka dari situ kita faham bahwa la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib. Fahadha huwa aujabal wujub. Maka mempelajari sesuatu hal yang lebih wajib dari segala kewajiban
adalah mempelajari fikih yang berkaitan tentang sholat. Dan yang pertama kali yang dibutuhkan oleh sholat adalah wudhu. Dan sebelum kita melakukan wudhu, kita membutuhkan perangkat wudhu itu sendiri. Apa perangkat wudhu? Air. Nah, maka di sini kita akan ngebahas tentang air. Ini kitab Safinatun Najah yang saya bawa. Nah, bagi siapa yang mau, kemarin berapa saya bilang harganya? Lupa saya. Nanti dicek lagi sama panitia. Kemudian di kitab ini kita nggak ngikutin kitab ini 100%, ya 99,9 lah. Karena pembahasannya nanti saya baca di kitab karangan anak muridnya Habib Zain bin Semit atau Takrirat Sadidah. Kenapa? Karena di dalam kitab ini ada beberapa hal yang nggak ada di kitab Safinatun Najah. Kecuali kalau kita belajarnya Nailur Roja, syarah dari Safinatun Najah. Tapi itu terlalu panjang, nanti bingung, nggak ada terjemahan juga. Jadi lebih baik kita belajarnya terjemahan supaya kalian gampang baca di rumah, mempelajari dan menghafal. Ingat, likulli hafizin imam. Ilmu itu bukan cuma sekedar dipelajari, tapi dihafalkan. Maka yang pertama kita bahas tentang air. Di dalam syariat, air itu mempunyai bagian. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan asal air aja. Di mana ada air, di situ saya wudhu, nggak bisa. Kita harus cari air yang memang benar-benar bisa kita gunakan untuk wudhu. Dan cara kita ingin tahu, harus tahu kaedahnya. Apa itu kaedah ta'rifil ma'? Ta'rifil ma' ada dua air itu, kaedahnya ma nazala minas sama'i wa ma naba'a minal ard. Air yang bisa kita gunakan wudhu itu air yang dikategorikan tohur. Karena nanti akan pembagian air itu ada 4 bagian. Ini diingat, ini dihafal. Kenapa? Karena ini yang akan berkaitan tentang kesehari-harian kita. Kalian mau wudhu, maka gunakanlah air tohur. Maka kita tidak akan pernah tahu air tohur itu kayak gimana kalau kita nggak tahu 4 macam ini. Ya, kalian ingin mandi wajib, gunakan air tohur. Apa itu air tohur? Kaedahnya ma nazala minas sama'i wa ma naba'a minal ard. Pertama, air tohur itu memang asli bentuknya itu yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Nanti akan dibagi air sedikit dan air banyak. Kenapa? Karena air tohur bisa menjadi air yang kedua. Apa itu air yang kedua? Ingat, ada 4 nih. Yang pertama tohur, ya. Yang kedua tohir. Ada yang namanya Pak Tohir di sini. Tohir artinya suci tapi tidak mensucikan. Ya, makanya kalau datang ke tempat Pak Tohir, tolong lunasi hutang saya, nggak bisa. Dia cuma bisa ngebayar hutang sendirinya, tapi ngebayar hutang lain nggak bisa. Sucikan orang lain nggak bisa. Tohir. Kalau tohur itulah suci mensucikan. Kaedahnya mana nazala minas sama, yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Nah, sekarang kalau misal kita udah tahu kaedahnya, jangan sampai nih air yang tohur ini berubah menjadi tohir. Kenapa? Karena apabila dikategorikan air tohir, air yang taqayyad biqaidil lazim, air tohir atau air suci tidak mensucikan, kaedahnya, ingat nih kaedahnya apa? Yang udah terikat dengan nama sesuatu. Contoh air kopi. Ini air susu nih, susu kan? Oke, bukan pati kan? Santan. Tak kirain santan suruh minum. Ini air susu saya pindahkan ke dalam ember. Air apa? Air susu. Terus dari ember saya pindahkan lagi ke toren. Hah? Ini air susu pindahin ke toren. Waktu buka keran keluarnya air susu, air toren. Terus dari toren saya pindahkan lagi ke got, air susu. Mau dimanapun tempatnya maka namanya tidak akan pernah tercabut. Tapi kalau air tohur, manazala minas sama iwa mana ma'a minal ard, yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Turun dari langit air apa? Air hujan. Air apa lagi? Embun. Air apa lagi? Salju. Itu 3 air yang turun dari langit, walaupun jarang terjadi di Indonesia kecuali
hujan sama embun. Kalau salju itu biasa di daerah dingin ya. Kemudian yang mana ma'aminal ard, yang keluar dari bumi apa aja? Air laut, air sumur, terus air sungai, terus mata air. Yang walaupun kesemuaan itu tergolongnya jadi satu, yaitu mata air. Kenapa disebutnya terakhir? Dari mata air keluar, jadilah sungai. Atau mungkin sumur dulu. Sumurnya meluap, jadilah sungai. Dari sungai, jadilah laut. Dari laut menguap naik ke atas, jadilah awan. Dari awan, jadilah hujan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi asal usulnya semua mata air. Maka air itu dikategorikan air suci mensucikan, alladzi la yataqayyad biqaidil lazim atau yataqayyad biqaidil manfak. Namanya air yang mengikuti nama tempatnya. Saya ambil air dari sumur tetangga. Saya wadahin botol nih. Air apa itu namanya? Saya tiba-tiba datang nih bawa air wadah itu, saya kasih sama bapak, minum nggak? Padahal air sumur. Kenapa Anda minum? Karena Anda nggak tahu itu air sumur. Coba kalau saya bilang udah selesai, waduh sorry, tadi itu air sumur belum saya masak. Lu serius? Wah sakit perut. Artinya apa? Itu air mau di mana kita taruh? Nih wadahin air kayak gitu. Orang nggak nyebut itu air sumur. Saya wadahin lagi ke gelas. Air apa? Hah? Air putih. Ini air apa ini? Ini air apa? Mana tempatnya itu ya? Siapa yang nyiapin? Hah? Soalnya warnanya keruh. Ini air minum atau apa? Hah? Enggak, anget. Warnanya butak gini. Ini air minum. Hah? Anda mau meracun saya? Gelasnya. Wah kacau deh. Dites dulu nih. Waktu masak ini ada zuhuma gak? Pancinya itu dites dulu. Saya kemarin sempat masak juga. Hasilnya butek kayak gitu, pancinya yang masalah. Udah gak apa-apa, gak perlu repot-repot. Jadi kalau dari air sumur saya wadahin ke botol, orang bilang air mineral. Saya pindahkan ke gelas air minum. Saya pindahkan lagi dari gelas ke toren air toren. Saya pindahkan lagi dari toren ke ember. Air apa? Air apa Pak? Ke ember, air apa jadi? Makanya sibuk banget. Air ember. Saya masukkan ke mesin cuci. Saya buang ke got. Itulah air yang boleh digunakan untuk wudu. Air hujan yang saya ambil, saya wadain. Gentong yang biru tuh yang gede. Orang bilangnya air apa? Kalian tahu nggak itu airnya dari hujan? Nggak tahu. Intinya kalau mau wudhu, kalian bertamu ke rumah saya di belakang ada beberapa ember, gentong gitu. Kalau kalian mau wudhu, silakan ambil aja air ini di belakang. Enak banget, seger banget. Nih air dari mana? Pastinya kita tahu tuh air bersih namanya kan? Air suci namanya. Air apa lagi? Air gentong namanya. Banyak namanya, terserah ente mau namain air putih. Padahal warnanya nggak putih, warnanya bening. Kenapa disebut dengan air putih? Itulah yang disebut dengan air tohur, air yang bisa kita gunakan untuk mandi apa? Mandi wajib atau wudu. Paham? Kemudian yang ketiga air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Ingat, kaidah musta'mal mastu'mila fi raf'il hadath au izalatin najas. Air yang telah digunakan. Di dalam gunaan apa? Kegunaan untuk mengangkat hadas. Nih, ketika kita wudhu contohnya. Kalau kita wudhu dengan basuhan pertama, itu adalah basuhan yang mengangkat hadas. Basuhan yang pertama.
ke muka, ke tangan, kepala, ke kaki. Basuhan pertama itu adalah basuhan mengangkat hadas. Jika basuhan pertama itu tadi masuk ke dalam air yang sedikit, nanti akan kita bahas sedikit sama air banyak, maka air tersebut akan hukumnya mustamal. Atau ketika kita berwudu, basuhan pertama tadi kita wadain, maka kita nggak boleh lagi kita gunakan air itu untuk wudu yang selanjutnya, karena itu kategori air Tapi kalau basuhan kedua kali dan ketiga kali, maka itu tidak dikategorikan mustakmal, karena itu basuhan sunnah doang, sunnah. Kecuali kalau yakin basuhan pertamanya masih belum rata, karena basuhan pertama belum rata, basuhan kedua itu hitungannya juga masih basuhan pertama. Faham sampai situ? Nah, kemudian yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Air yang terkena najis maka kategorinya mutanajis. Kenapa mutanajis bukan air najis? Kalau air najis, ingat nih, kategori ini jangan pernah salah ucap. Kita ini orang Indonesia ini sering ngomong yang salah. Kasihan, semoga arwahnya tenang di alam sana. Itu satu orang atau banyak orang? Satu, kita sebutnya arwah. Padahal di dalam bahasa Nahu, bahasa Arab, arwah itu artinya ruhnya banyak orang. Ruh itu namanya arwah. Kita kan ngomong semoga arwahnya tenang. Itulah bahasa-bahasa yang salah sebenarnya. Jadi ketika air yang mutanajis atau yang terkena najis, itu kategorinya mutanajis, tandanya air tersebut masih bisa digunakan. Baik itu disucikan kembali ataupun digunakan untuk mencuci najis atau menyiram najis atau kegunaan-kegunaan yang lain madunahu, di level di bawahnya. Artinya kalau level ke atas seperti mensucikan wudu, kita gunakan wudu nggak bisa. Atau kita sucikan air tersebut, nanti kita lihat dulu kategorinya, harus paham dulu. Yang penting air ada 4, air tohur suci mensucikan, air tahir suci tidak mensucikan, air mustakmal air yang terkena. Air mustakmal dulu apa ini? Air telah digunakan habis dipakai, ini bahasanya aman banget. Air habis dipakai. Kemudian yang terakhir air mutanajis, jangan najis, ingat. Air najis berarti nggak bisa disucikan. Contoh, air kencing itu namanya air Coba buat air kencing jadi air suci. Lu masukin ke pabrik manapun, ke kimia manapun, ke laboratorium manapun, nih buat air kencing berubah menjadi air minuman, mineral. Oh berhasil, mau minum ya? Oh bening, dicium nggak ada bau nih, dengan filter yang super, minum, mau nggak? Nggak mau, karena kita tahu asal usulnya. Mau bagaimanapun dicampur kimia apapun, intinya dia nggak akan pernah bisa suci. Tuh kotoran tuh emas 24 karat. Gimana cara mensucikan? Nah, cuci pakai sabun berjuta-juta kali juga nggak bakal pernah suci. Itu namanya najis. Jadi bedain arti kata najis dan mutanajis. Nih pakaian saya najis, salah. Kalau pakaiannya najis berarti pakaiannya dari apa? Dari kulit ini, binatang buas, seperti anjing, babi dan lain sebagainya. Ini baju dari kulit babi nih. Ini namanya najis kayak gitu. Tapi kalau misalnya terkena najis, baju saya terkena najis atau baju saya mutanajis. Jangan baju saya najis, apalagi badan saya najis. Berapa kali kita ngomong, yuk sholat yuk, nanti aja deh, badan saya najis. Emang bapak lu siapa? Anjing atau babi? Jangan asal-asal ngomong. Kenapa? Karena kamu bisa memahami dengan kata-kata itu. Ntar dulu badan saya terkena najis, artinya badannya mutanajis. Gampang, simple. Caranya tinggal disiram doang, selesai, suci. Lo ngapain mau repot-repot? Ntar sholat, ntar ujungnya habis waktu, ninggalin Makanya itu alasan doang. Ketika orang ngomong kayak gitu, ntar badan saya najis, beneran emang najis, otak lu juga najis, ninggalin sholat. Makanya waliyadzubillah min dzalik, dimanapun kalau kita ngerti fikih, kita mau kerja serabutan kayak gimana pun kita tetap masih bisa sholat. Nggak ada udzur di situ, dan kita ngerti fikih, nggak ada kesumpakan, nggak ada masalah di situ. Paham sampai situ? Oke, sekarang udah kita ngebahas tentang pembagian 4 macam daripada air. Kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya air sedikit dan air banyak. Disinilah penentu bagaimana cara kita menggunakan air, atau bagaimana kita menjaga air yang ada di rumah kita.
Hal yang paling aman bagi kita untuk era modern ini, kita gunakan air itu menggunakan keran. Jangan pernah gunakan bak. Tapi kalian pasti akan menemukan yang namanya bak, baik itu ember ataupun apapun itu. Contoh, di saat Anda kebelet mau pipis di jalan di luar sana, apa yang Anda temui? Anda temuin masjid, sholat, atau toko-toko mart, ya. Toko mart yang Anda masukin bisa ngomong, Mbak, Pak, Mas, saya numpang WC-nya, silahkan. Kalau sekarang toko mart lebih gampang lagi kita pakai WC-nya ketimbang masjid atau musola. Kenapa? Masjid musola tanpa waktu sholat tutup. Ya, kayak gitu. Tapi kalau mereka yang 24 jam lu bisa pakai tuh WC. Lu mau mandi. Itu kita kalah sama orang-orang kafir, waliyatubillahi min dzalik. Makanya siapkan WC-WC umum untuk orang-orang Islam sesuai dengan syariatnya. Nah, karena sekarang ini nggak bisa kita ngomong kayak gitu kecuali kita ngomong sama presiden dan presiden ngomong kepada rakyat semuanya baru bergerak. Kalau kita cuma kajian kayak gini nggak bisa. Makanya dari situ gimana caranya kita yang ngejaga diri kita sendiri. Kenapa? Karena di luar sana banyak air yang memang tidak memenuhi syarat, sehingga ketika ada najasa satu tetes saja maka hukumnya akan membuat hidup kita jadi berantakan. Nah, bagaimana? Sekarang kita lihat dulu air sedikit dan air banyak. Apa itu air sedikit? Air sedikit ma'u maduna kullatain. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Wal kathiru kullataini fa aktar. Adapun air yang banyak itu adalah air 2 kula lebih, ya. Nah, sekarang apa itu air 1 kula, kurang dari 2 kula? Jadi kalau 2 kula itu Al Habib Zain bin Smith mengatakan 217 liter. Ketika kalian punya ember atau punya bak di rumah, kita bisa ukur gak dengan liter? Kalau kita nggak ngerti liter, kita cuma ngerti meteran doang, maka kita cek kalau kita punya bak yang ukurannya itu kalau rumusnya matematika kubus apa? Itu segi panjang itu. Kubus itu sisi kali ya apa ini, nggak lulus SD nih. Oke, nggak apa-apa, itu dua-duanya sama persis. Kalau lingkaran, hah? Sisi kali kuadrat irodat khatarat. Buka Google. Oke. Soalnya gini, yang kita temuin ini adalah bak atau ember yang rata-rata lingkaran. Nah, gimana cara ngukurnya? Makanya sekarang kita ukur dengan panjang kali lebar kali tinggi aja. Intinya panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisinya adalah 65 kali 65 kali 65 cm. Jadi kalau misal hasta, kita hitung hasta ini 30 cm nih. Coba aja pegang Mister 30 cm, kita ukur tangan kita ini kurang lebih dari ujung ke sini. Ini 30 cm. Berarti 2 kali itu. Ukur bak kita di rumah kira-kira selebar itu, dalamnya apakah selebar itu, nyampingnya apakah selebar itu juga. 2 ya, bukan cuma 1, 2. 65 cm. Kalau 65 cm, maka kita ukur lagi airnya bagaimana. 65 cm ya, tapi airnya segini. Artinya kalau memang 65 cm full, itu kategori air 2 kula. Ambil 1 gayung udah kurang dari 2 kula. Gayungan pertama misalnya kena najis sedikit, nanti ada hukumnya air 2 kula lebih sama kurang dari 2 kula. Intinya ketika air yang kita kategorikan full tadi 2 kula, ketika kita angkat menjadi air kurang dari 2 kula. Air kurang dari 2 kula kategorinya berarti air sedikit. Nah, bisa bayangin nih, kita nemu ember khususnya di toko mart dan lain sebagainya, itu kurang lebih kecil atau enggak? Yang gede pun ukur aja coba, bawa meteran coba. Itu kan kita ngukurnya kotak nih, bentuknya kan kotak.
Terus gimana kalau bulat? Berarti harus otomatis kan ada yang kurang dari sudut-sudutnya. Sudut ini kan kalau kotak gini nih, dengan bulat, ini ada space segitiga, 4 titik yang hilang. Belum lagi yang namanya ember tuh kerucut ke bawahnya. Nah, case close udah. Yang gede kayak gini juga pun artinya kurang dari 2 kula. Nah, sekarang kita bahas masalah hukum air sedikit atau air yang kurang dari 2 kula. Nih, perhatiin. Air yang kurang dari 2 kula yatanajjasu biwuqu'in najasati wa illam yataghayyar. Air yang kurang dari 2 kula maka hukumnya langsung menjadi mutanajis apabila terkena sesuatu najasa walaupun nggak ada perubahan. Nyemplung kotoran cicak. Kotoran cicak kecil gitu tuh. Berubah nggak airnya? Ketika nyemplung kita ambil, kita buang. Ini air kita masukin teko, angetin, tuang ke kopi. Mau minumnya nggak? Hah? Kalau nggak tahu beda hukum sekarang ini. Sekarang ini jadi masalah. Ketika Anda tahu itu sendiri, Anda menganggapnya bersih nggak? Hah? Nggak mau minum? Mau dibuang? Penuh nih segini nih, buang, istri ngamuk langsung, air mahal-mahal langsung. Banyak aja alasannya ini. Karena apa? Karena kita ngelihatnya itu bersih. Mungkin sebagian orang, udahlah, buang, ambil, buat kopi, minum kopi. Nggak ada rasa, betul nggak? Nggak bakal ada rasa. Kenapa? Karena dikit. Apalagi cicaknya. Waktu buang kotorannya itu ternyata lagi berantem, baru 3/4 keluar udah jatuh, kecil banget putihnya doang tuh. Yang putihnya doang nyemplung. Kita ngelihatnya apa itu nyemplung? Paling ini semen yang rontok. Cat yang rontok ya. Jadi kita ngelihat yang kayak gitu, apa yang kita anggap udah biasa aja. Setelah diteliti, kurang ajar. Gue udah mandi. Gimana hukumnya? Ulang mandinya. Karena hukumnya langsung mutanaj. Nggak bisa kita pakai mandi wajib ataupun mandi biasa sekalipun. Hukumnya mutanajis badan kita. Ya. Nah, sekarang begini. Ketika kita kencing di masjid, musola, maksudnya kamar mandi masjid dan musola, itu rata-rata kan dikasih ember. Dan yang saya heran, khususnya di wilayah kita, kenapa kloset tinggi, dibuat tinggi, kemudian pakai embernya kecil sehingga ember itu tingginya itu kurang lebih mungkin paling tinggi 1 kilan doang dari kaki kita. Kenapa? Kloset dibikin tinggi ini, orang yang buang air tuh harus diagungkan, dimuliakan. Sekalian aja kasih mimbar biar khutbah dia. Saya heran, kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak dibikin rata? Biar nyaman. Kalau mau nyaman mah jangan pakai yang jongkok, pakai yang duduk kan kayak gitu. Kasih AC, kasih wifi, kasih apa lagi? Buah-buahan. Sambilnya aneh. Kadang saya tuh mikir kenapa ini bikin tinggi, kemudian baknya itu yang kecil makanya. Karena banyaknya orang nggak ngerti syariat. Lu kencing aja, kencing di situ. Ini tarawash, percikannya ini kemana-mana. Pasti masuk nggak? Kalau saya yakin 1.000.000%, bukan 100% lagi. Pasti masuk. Apalagi kadang-kadang taruh di depan, kamar mandi sempit lagi. Mumi aja mau tidur situ nggak bisa. Makanya itu kadang-kadang saya bingung kenapa dibuat kayak gini. Oh iya, saya ingat ternyata perjuangan fikih saya masih belum selesai. Ini perjuangan kita ini baru masuk fase awal udah kelihatan tuh salahnya di mana. Terus kita yang awam, kita kencing aja cebok, cepak cepuk, nggak taunya apa. Yang najis bukan cuman yang tempat keluar doang, semua bongkahan tubuh Anda menjadi najis semua. Makruh nggak? Makruh itu. Kecuali kalau memang nggak tahu. Contoh, kita punya ember di belakang rumah, kita isi air hujan, bersih airnya.
tiba-tiba ada kucing minum. Kalau kita nggak tahu ini kucing mungkin habis makan bangkai, mungkin gigit tikus dan lain sebagainya. Apa hukum air tersebut? Maka hukum air tersebut dikategorikan suci. Karena lidahnya kucing itu kategorinya suci, ketika dia makan kan ada liur dan lain sebagainya. Beda dengan yang namanya kamar mandi. Logikanya gini, walaupun kita ngelihat airnya bening, ya memang fikih itu dilihat dengan cara bahwa kita nggak boleh was-was. Zahirnya aja yang nampak ada kotoran najis, nggak nampak nggak najis. Tapi kan kita juga berpikir, Allah kasih kita otak untuk berpikir. Kalau udah tempat kayak gitu, yakin memang suci. Mentang-mentang bersih, ya bersih. Setiap orang kencing mercik ke dalam, kencing mercik ke dalam. 1 juta orang yang kencingnya mercik baru akan berubah tuh air. Kalau airnya nggak didaur ulang, kalau air didaur ulang, itu kan logikanya gitu aja. Beda kalau memang ini udah tinggi, kemudian kemasukan najis dan kita nggak tahu, beda lagi. Contoh masjid nih, kita tahu nggak masjid ini suci atau nggak? Tanya, Jed, masjid suci nggak? Nah, mau taunya setelah Anda belajar tentang cara mensucikan najis. Karena saya katakan, ketika Anda ke rumah saya, Anda wudhu di kamar mandi saya, maka Anda tidak boleh lepas sendal sampai ke sejadah. Mengapa? Karena rumah saya full najis semua. Kok bisa, Bib? Karena kalau saya mau mensucikan, itu saya harus panggil pemadam kebakaran. Tolong Pak siram rumah saya. Kenapa? Karena ya cara mensucikan najis nanti akan kita bahas, itu dialirkan air. Sedangkan rumah saya, kerjaan kita kalau udah kotor, ada najis sana sini, kita nggak mau nyuci najisnya dengan cara siram repot, kita langsung pel aja. Pel kamar mandi, pel rumah tengah, pel kamar, semua sama, nggak mau repot. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi ingat satu hal, sholatnya hati-hati. Jangan sampai kaki kita basah nyentuh lantai yang mutanajis, walaupun kering hukumnya masih mutanajis ilal abad sampai inti sucikan. Kecuali memang ada gaul. Tapi gaul-gaul yang kayak gini nih jangan dipakai. Kenapa? Itulah yang buat rancu. Orang ya kalau diajarkan 1 gol Imam Syafi'i, kita ngambil gol yang lain, apalagi gol yang dhaif. Ujung-ujungnya apa? Udah nggak usah ibadah loh. Ada golnya, santai aja ibadah. Ujung-ujungnya ada orang ngomong sholat cukup pakai hati aja, nggak usah dipakai. Kenapa? Ada golnya sholat pakai hati. Akhirnya sesat. Mengapa banyak di luar sana orang nggak mau belajar? Karena ulama kita juga yang salah. Banyak ulama ini ngejelasin gol kayak gini, yang ini golnya kayak gitu. Akhirnya yang audiens bingung, yang mana yang benar, omongan ini atau omongan itu. Sehingga gara-gara dia bingung, akhirnya udahlah, daripada gua puyeng mendingan gua nggak tahu sama sekali. Akhirnya orang rasanya kayak gitu. Itu bila min dalik. Makanya yuk para ulama, kita katakan satu aja. Lu kalau madhab Syafi'i, kemudian akidah ahlus sunnah wal jamaah, sampaikan sama orang apa yang muktamad. Kalau memang ada yang dhaif atau ada gol yang lain yang memang ada dikhususkan untuk orang itu, maka khusus orang itu aja, jangan secara umum. Kalau secara umum orang bingung, rokok itu haram atau makruh. Indonesia banyak perokok. Kita ngomong haram, yang perlu haram ikut sama dia. Yang enggak ini akhirnya benci sama dia. Akhirnya Ustaz itu nggak usah pakai, rokok haram. Karena pecinta rokok dan perokok berat Indonesia banyak. Makanya ngomong aja, intinya rokok boleh-boleh aja. Selagi lu nggak ngasih madorot kepada orang lain. Lu ngerokok, niup ke muka orang, itu haram hukumnya. Tapi kalau lu ngerokok di mana? Di belakang rumah lu atau sesama teman-teman lu semua ngerokok bareng, nggak apa-apa. Kalau di masjid sambil baca Quran jangan ngerokok. Kan gitu aja udah. Jadi nggak perlu kita permasalahin. Oh haram rokok. Kira-kira kalau lu ngerokok pantas nggak? Ambil ngaji, ambil ngerokok pantas nggak? Kalau di Ka'bah sambil ngerokok? Ya, siapa ngomong pantas? Memang nggak pantas, tapi ingatlah ada orang-orang yang nggak bisa ninggalin rokok dengan cara apa? Ya sudah, lu ngerokok buat lu sendiri. Kenapa? Mereka juga punya dalil ketika dikatakan bahwa yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga sama mati. Ada orang yang nggak ngerokok matinya cepet, ada yang ngerokok sampai tua juga nggak mati-mati. Malah dia tiap hari bakar rokok supaya mati, nggak mati-mati, udah bosen hidupnya. Kan susah kita kalau debat kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Nggak percaya lagi sama ulama.
nggak mau lagi belajar, udahlah sama aja gue juga udah paham. Nah, wallahu alam waliyadzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu. Makanya dalam mazhab kita ikutin. Fikihnya kita ini simple, nggak susah. Yang susah itu kita sendiri, yang buat susah itu kita sendiri. Ya, yang buat susah itu kita nggak mau belajar atau belajar secara online, apalagi videonya kepotong-potong. Nah, akhirnya kita sesat sendiri, kita yang sesat. Udah sesat, yakin ngajarin ke orang, udah ngajarin ke orang, keluarlah madhab baru, keluarlah akidah baru. Jadi intinya saya ini senang duduk sama orang-orang antar madhab, antar akidah, antar agama. Supaya apa? Supaya ngelihat kenapa kok bisa mereka berbeda pemahaman, kok bisa mereka berbeda akidah. Oh, kalau dicari tahu dari ulama mereka asal usul itu ulama orang-orang pintar semua, orang-orang masya Allah semua. Dan ternyata setelah teliti demi teliti, setelah kita lihat pakai mikroskop, oh itu masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hadir majelis, part 1 hadir, part 2 sakit, part 3 hadir, berikutnya dia ngajarin cuman setengah part. Yang 2 hilang tadi nggak dimasukin, akhirnya keluarlah akidah baru. Jadi intinya semuanya sama. Coba kita lihat akidah lain ada nggak syahadatnya diubah? Semua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Yang mengatakan kunut itu bid'ah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Cuman yang lucunya yang tidak kunut, yang tidak sholat subuh juga masih syahadat nggak deh? Itu kan udah nggak kunut, nggak sholat subuh. Nah itu yang lebih parah lagi. Masalah-masalah yang lain yang mengatakan tahlil itu bid'ah, yang mengatakan tahlil itu bagus dan lain sebagainya. Akhirnya berantem perang antar tahlil ini. Ujung-ujungnya apa? Mereka berdua sama-sama syahadat. Mereka berdua sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholatnya ngadep kiblat. Oh enggak, yang enggak tahlil itu kiblatnya ke sana, ke Amerika. Enggak kan, semuanya ngadep kiblat semua. Coba kalian ke masjid-masjid yang Salafi, masjid Wahabi atau masjidnya Muhammadiyah, masjidnya NU, semua kiblatnya ke mana? Terus yang membuat beda apa? Itu yang diributin. Makanya ujung-ujungnya apa? Lu nggak mempelajari apa-apa. Lu ribut debat masalah hal-hal yang sunnah, hal-hal yang remeh. Ini hal-hal yang wajib udah paham belum? Belum paham. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi ingat, air sedikit dan air banyak, air sedikit hukumnya langsung mutanajis walaupun tidak berubah sama sekali. Kalau air banyak maka hukumnya dilihat. Dia tidak akan dikategorikan mutanajis kecuali apabila berubah dari rasa, bau dan warna. Ingat, ini adalah sifat di dalam fikih. Sifat di dalam fikih itu ada rasa, bau, warna. Jadi kalau misal kita tahu ini kita punya bak yang gede atau kolam renang, ini kolam renangnya gede, 2 kula nggak kira-kira airnya? Jadi ingat fikih itu kamu, bukan ilmu, kamu, karena kamu yang menyaksikan, kamu yang ngelihat, ini air sedikit atau banyak, ini air 2 kula atau lebih kayak gitu. Kalau kita ngelihat, saya bilang ini kolam gede, airnya segini doang. Makanya kan yang bisa menghukumi adalah kamu sendiri. Oke, kita nggak usah cerita panjang lebar. Saya mau tanya Sungai Musi, Palembang tuh. Tahu Sungai Musi Palembang? Karena kalau sungai di sini yang gede-gede kayak Sungai Musi kayaknya nggak ada. Kalau ada insya Allah ini beras nggak bakal mahal. Airnya selalu melimpah. Sungai Musi Palembang itu kira-kira 2 kula nggak? Jutaan kula ya. Jutaan kula. Nah sekarang Sungai Musi keruh nggak airnya? Keruh. Saya mau tanya, itu kira-kira wudhu boleh nggak di situ? Saya pernah debat sama anak Unsri, Universitas Sriwijaya. Waktu itu memang itu yang diajarkan di sekolah. Anak mahasiswa-mahasiswi itu sangat top sekali kalau berdebat sama dosennya. Tapi beda dengan pelajaran agama. Lu pelajar agama debat sama ulama, debat sama guru, para kiai, pulang-pulang lu kesampet. Itu kurang ajar namanya. Kecuali bertanya, berdebat nggak boleh. Kecuali kalau lu ngerti, lu ulama, berdebat antar madhab, berdebat antar ilmiah dan lain sebagainya nggak masalah. Tapi kalau misalnya berdebat lu murid, berdebat sama guru lu, itu nggak boleh di dalam syariat. Kenapa? Karena dalam syariat itu sam'an wa ta'atan, kecuali kalau jelas gurunya salah. Itu pun juga caranya bukan berdebat, bertanya sekiranya supaya gurunya ingat.
Ustadz saya mau tanya Ustadz, kalau nggak salah rukun wudhu itu ada 6 di kitab itu Ustadz. Minta maaf kalau salah. Itu kan akhlak, karena kita diajarkan akhlak. Ini gimana nih? Kok naik lagi nih? Turunnya gimana nih? Kalau nggak ngerti saya, sudah nggak apa-apa. Nah, jadi itu kurang lebih paham sampai sini. Jadi jangan terlalu banyak debat. Di Sungai Musi itu bisa digunakan airnya. Kenapa? Karena kekeruhan itu bukan karena najis. Jadi kalau misal kita punya air yang lebih dari 2 kula atau kategori air yang banyak, maka apabila kemasukan najis, undur, lihat. Kalau berubah dari rasa atau baunya atau warnanya karena najis itu tadi, maka hukum air tersebut mutanajis. Maka air yang sedikit tadi, gimana caranya? Ini air sedikit tadi kan air tohur, kurang dari 2 kula, kena kotoran cicak masuk, hukumnya mutanajis kan? Gimana caranya air tohur yang mutanajis ini jadi suci lagi? Gabungkan dengan air yang 2 kula lebih, jangan dibuang. Ngambek tar istri lu, udah bayar mahal ya, air mahal, lu buang airnya, jangan dibuang, ditambahin lagi, bib nambahinnya ke atas statement, ya udah angkat naik ke atas olahraga. Atau kita gunakan untuk menghilangkan najasa. Tapi ingat, mustakmal itu bisa ngilangin najasa. Kalau mutanajis nggak bisa. Kalau mutanajis karena hukum air tersebut sudah ada kandungan najisnya, maka hukumnya jadi mutanajis. Kalau misalnya mustakmal, habis kita pakai wudhu nih, kita kumpulin, ini lagi paceklik, air lagi susah, musim kemarau, lo jangan ngabis-ngabisin air, wudhunya juga dikit banget gitu. Kalau bisa wudhu 1 gelas doang, bisa nggak wudhu 1 gelas? Hah? Yakin bisa? Ini nih, yang gelas minum itu bisa? Wih, itu botol, itu gelas itu tuh, bisa nggak? Bisa, wudhu sempurna, mengikutin sunnah-sunnahnya. Rasulullah itu kalau wudhunya 1 mud segini nih, mandi wajibnya 1 sok. Bisa nggak mandi wajib segini? Makanya saya pernah belajar Habib Mundir almarhum guru saya, itu wudhunya 1 gelas itu, dan akhirnya saya tiru, alhamdulillah berhasil. Bisa kok ya. Makanya jangan isbal filma, jangan kita mubadzir kalau wudhu itu ya, apalagi sampai sekarang udah terus kayak gitu, ngambil goyang-goyang itu, mercik kemana-mana, wudhunya nampar ke muka orang kanan kiri, nggak perlu ngambil wudhu lagi, kena nawaitul wudhu. Tinggal niat aja dia ya, walaupun mustakmal, nggak boleh kayak gitu, jangan sampai kita mengganggu orang lain, hukumnya haram. Yang kedua, jangan buka aurat. Kita ini wudhu kadang-kadang kaki, ini sarung diangkat, lu nggak usah pakai sarung, pakai celana dalam aja sekalian. Ngapain diangkat sampai paha kelihatan? Waliyadzubillahi min dzalik. Terus ada juga adat istiadat. Kalau adat itu sesuai syariat, boleh kita lakuin. Kalau adat menolak syariat, nggak boleh. Di sini ada tempat buang air kecil yang open, ya nggak ketutup. Tutupnya cuma segini doang, depan sama kanan dan kiri. Nah, kita ngangkat sarung, depan kanan kiri ketutup, yang belakang halo, bisa halo-haloan dia, bisa kontak-kontakan. Nah itu nggak boleh, haram hukumnya kebuka aurat. Makanya adat orang kafir jangan kita install di kehidupan Islam kita. Waliyadzubillah min dzalik, ini yang saya geleng-geleng, masjid besar di Indonesia, tempat kencingnya berdiri. Waktu Habib Umar saya datang kemarin, saya turun mau cari tempat kencing, saya nggak bisa, tempat kencing terbuka nggak bisa, kencing dilihat sama orang nggak bisa. Dulu waktu itu tes urin, waktu mau safar kita ke Hadramut tes urin, itu harus dilihat, yang ngelihat perempuan lagi. Hah? Lu mau ngelihat nggak bakal keluar, dia bilang. Mau paksa kayak gimana nggak bakal keluar. Lu kalau mau lihat di luar, saya tutup dikit, lu ngelihat air kencingnya masuk aja ya, nggak usah dilihat semua. Lu kalau ngelihat semua, nggak jadi gue berangkat ke Hadramut. Aneh-aneh aja coba ya, walaupun itu udzur. Udzur dari mana udzur? Itu kan syarat, emang syarat wajib kayak gitu? Nggak ada. Jadi jangan sampai adat itu malah menyalahi agama. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang ada, hapus pelan-pelan, sedikit-sedikit, walaupun berat ya. Indonesia ini kalau udah menyangkut adat itu berat, mau nyingkirinya juga berat. Makanya insya Allah berdoa sama Allah, ya Allah a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan sama Allah, semoga Allah ngebantu kita di dalam syukur, di dalam berzikir, mengingat Allah, dan di dalam mengamalkan ibadah yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian udah selesai, sampai situ saja yang kita bahas untuk permasalahan air saat ini. Insyaallah mungkin awal-awal ini masih gampang insyaallah Bib. Ya, sabar. Akan ada masa di mana kepala kita keluar asap. Belajar fikih ini ya awal-awalnya gitu, aman. Saya ngajar di Geria juga sama pembahasannya. Cuman di sana ada papan tulis, jadi saya lebih detail lagi nulisnya gitu. Gambarnya juga lebih detail, yang diajarin ibu-ibu soalnya. Jadi kalau ibu-ibu itu mesti jelas, kalau enggak entar belok kanan sennya ke kiri. Ya jadi salah kayak gitu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya jangan sampai. Makanya dari situ ada yang tidak paham, silahkan bertanya, atau terlalu paham sehingga menimbulkan pertanyaan, silahkan. Ya, persilakan para jemaah yang ingin bertanya, mangga. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait masalah airnya, Habib. Air kita memiliki 2 kulah lebih. Itu misal warna, bau sama ya di baunya aja. Tapi baunya itu bukan karena najis. Tapi contohnya kayak pohon jatuh dan lama gitu. Tapi pas airnya itu bau, jadinya bau pohon itu. Apakah itu dikategorikan mutanajis? Oke. Kalau misalnya air yang tohur ya, air suci mensucikan, kemudian terkena sesuatu, contoh misalnya terkena bunga, masuk bunga di situ, maka berubah jadi air bunga, maka hukumnya air bunga itu coba kita pindahin ke tempat lain, air bunga nggak namanya? Air bunga kan? Jual, dapat duit ini. Silakan nih yang mau mandi supaya auranya kelihatan, ini air bunga 7 rupa. Kan kayak gitu kan, dijual bahkan ya. Artinya apa? Artinya air tohur ketika berubah dengan sesuatu menjadi tohir, maka hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Nggak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kalau kejatuhan pohon juga sama. Misalnya pohon yang masuknya adalah pohon bunga, jadi wangi. Yang masuknya pohon kelapa, mungkin jadi berubah bau-bau dogan gitu kan. Apalagi kelapanya banyak yang pecah, jadi air dogan. Nggak bisa kita gunain. Jadi air tohir, bukan air tohur. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Ya Habib, bertanya Habib. Habib, kan kita kaitannya dengan masjid. Artinya ada yang mewakafkan sumur untuk air bagi orang yang sholat atau untuk yang beribadah di masjid. Nah, bagaimana dengan kita Habib yang di rumah juga memiliki air? Apakah air di masjid itu hanya untuk musafir atau yang dari jauh, atau nanti yang batal ketika di masjid Habib? Boleh tidak gitu misalnya seperti itu? Boleh tidak air di masjid digunakan oleh orang rumah? Iya, kita juga di rumah masjid pakai masjid, pakai di luar, dan di rumah juga bisa gitu. Atau di air masjid ini digunakan untuk hal-hal selain untuk peribadahan di masjid, seperti itu. Kalau masalah itu masuknya ke dalam bab wakaf atau wakaf masjid. Kalau air masjid boleh digunakan selagi apa yang terkait dengan masjid itu sendiri. Mau itu orang rumah, mau itu orang musafir, mau itu orang dari luar angkasa, bisa semua pakai. Intinya itu air memang khusus masjid. Tapi air masjid nggak boleh dipakai untuk keluar. Air masjid dipakai untuk musafir. Saya ambil aja air masjid ini nih, buat nanti di jalan, buat minum, nggak boleh. Kecuali kalau memang air itu nggak ada wakaf, nggak ada kaitan nama masjid. Intinya dibuat dekat masjid, bagi siapapun yang mau masuk masjid ambil air itu. Tapi airnya bukan dikategorikan, ingat kategori ya, kategori wakaf. Kalau bukan kategori wakaf nih, contoh nih itu ada WC agak jauh kan dari masjid ini. Kenapa dibuat agak jauh? Mungkin ke depan kita ada keinginan memperlebar atau memperbesar masjid ini tadi, jadi sehingga nggak repot menggusur WC itu mungkin.
Tapi niatnya WC ini nggak ada wakaf untuk masjid, siapapun boleh pakai, yang jalan kebelet kencing bisa pakai, itu maka hukumnya jadi umum. Nah, biasakan segala sesuatu yang memang khusus masjid itu jangan sampai karakternya orang pakai jadi haram. Itu contoh air minum. Lu kalau mau nyiapin air minum buat jamaah, taruh di luar, jangan diwakafin buat jamaah masjid doang. Karena ada anak kecil yang lewat, mungkin kambing yang lewat, kambing pengen minum, ngambil orang yang pengembala kambingnya, jadi haram. Kecuali kalau air mahal bib di sini bib, apalagi air kita ini yang 8 plus pH-nya. Salah sendiri nggak? Jangan taruh di luar, taruh di dalam. Tulis hanya untuk imam. Lebih parah lagi itu, wah gablek kali-kali. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan yang belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di perumahan Harmoni ini kan kamar mandinya ada WC-nya. Gimana hukumnya kalau wudhu di dalam kamar mandi? Di perumahan ada WC-nya. Kalau perumahan gak ada WC kesian dong, kencingnya kemana? Oh enggak, ini apa? Wudhunya di kamar mandi yang ada WC-nya. Gimana hukum wudhu di kamar mandi? Yang ada kloset. Ada klosetnya. Ya. Rata-rata semua di sini begitu. Ya, soalnya kalau mau dibuat khusus, satu repot. Yang kedua kalau rumah minimalis kamar mandinya satu, itu pun kecil. Kita cuman bisa mandi berdiri, duduk dikit. Orang yang gendut yang XXXXL itu udah gak bisa lagi ya. Mau nyikat-nyikat itu kelatak lutut, tangannya udah kena tembok. Makanya saya kadang-kadang lihat orang bikin rumah itu lucu. Orang yang bikin rumah minimalis atau subsidi. Subsidi itu bagi rakyat menengah ke bawah. Tapi mereka diwajibkan makannya GoFood. Dapurnya ada nggak? Lu mau masak? Nah, nggak ada masak, beli. Makanya itu orang kaya dong ya. Itu yang aneh. Yang kedua masalah kamar mandi. Tapi gini, gampang. Lu ngerti Vicky, aman sentosa. Saya kalau mau wudhu atau mau mandi wajib di kamar mandi orang, simple, bersihin kamar mandinya. Ambil air, siram. Jadi gini nih. Saya kasih gambaran dulu ya, biar aman. Ketika Anda mau istinja atau cebok atau kencing di toko mart, maka kalau mau cara saya, ini cara saya nih. Nih cara saya, ingetin, lihat ini. Saya ambil tembok, di sini apa? Canting. Gayung. Gayung. Bahasa Palembang tembok, canting, gayung, apalagi? Tembok kan sini. Makanya harus tahu. Timbah, macam-macam itu bahasa Indonesia. Jadi karena saya masuknya di beberapa tempat yang bahasanya beda-beda, ikutin bahasa sekitar biar mudah dipahamin. Kalau di sini gayung, ambil gayungnya. Ini gayung anggap mutanajis karena air semuanya mutanajis ini, anggap kayak gitu. Maka buka keran, dibersihin, isi penuh, udah cebok pakai itu. Cebok depan, cebok belakang, ya udah selesai sekali. Kan masih belum puas nih, tunggu lagi, sabar. Makanya pelan-pelan, ya biar bener-bener awet tuh air. Jangan langsung jer. Nunggu lagi, yang kawan nih, ada yang nempel ntar. Makanya repot kita jadi risih. Makanya pelan-pelan, pelan-pelan. Itu masalah cebok itu agak ribet. Tuh, Bib, saya cebok di ini apa namanya bandara Bib, elit Bib. Putar belakang keluar sendiri, bingung gimana cara. Itu putar belakang keluar nembak, sekalinya nembak keluar sampai jatuh ke depan sana. Astagfirullahaladzim, lu bikin capek-capek pengurus kebersihan aja. Itu makanya harus hati-hati ya. Zaman sekarang semakin modern bukan semakin gampang, semakin puyeng. Lu kalau nggak ngerti akhirnya berantakan kayak gitu. Tapi kalau ngerti enak, insya Allah segala sesuatu kalau kita ngerti itu aman. Jadi gitu caranya, dicuci udah selesai disiram. Baru kita gunakan untuk cebok. Air yang di dalam tadi, nah itu digunakan untuk nyiram. Lo ngapain lagi nyiram mau pakai air suci? Siram aja air yang dalam
ember itu tadi ya, buat dibuang di situ. Tapi ingat, kalau ada mercik di kaki kita tinggal kita siram lagi pakai air suci. Kecuali kalau memang kita gampang lah ini nanti di luar di masjid kita siram. Yang penting jangan nempel di baju. Kan ribet sebenarnya karena nggak ngerti syariat. Di saat banyak orang nggak ngerti syariat itu, jadi ngebuat kita itu jadi ibadah was-was. Padahal niatnya nggak was-was. Contoh, ketika kita sholat, imamnya kita nggak tahu siapa. Lagi sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mana roknya? Suara kayak bagus banget. Asa kalau kita dengar, wah hancur kayak gitu. Berapa kali ana ngedengar makhrajat huruf yang salah? Yang salah. Kalau udah salah kayak gitu artinya salah. Nanti ada syarat Fatihah di sini. Allah adamul lahnil mukhal bil makna. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merubah maknanya. Ghairil maghdubi alaihim walafdallin. Saya sering dengar kayak gitu. Nah, haula wala quwwata illa billah. Kalau misalnya kayak ini fa dibaca pa masih mending. Kayak hanya alal pala gitu kan. Itu masih mending, aman. Tapi kalau udah berubah hanya alal cola, Coca-Cola lo iklan, itu berantakan. Sejauh itu jangan sampai. Paham kira-kira sampai situ? Ya, silakan nanya lagi. Pakai mic-nya. Ini kan masuk rekaman. Oh, duduk dalam WC tadi seperti yang saya jelaskan tadi, disiram dulu. Kecuali kalau memang yakin udah WC-nya bersih, nggak apa-apa. Hah? Niat. Loh, kita belum bahas masalah ini soalnya. Niat itu nggak ada zahar. Boleh kamu mau pakai mulut juga. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil akbar. Yang nggak boleh itu bukan ngomong bahasa Arab. Niat itu kan ngomong bahasa Arab. Terus orang Arab gimana? Orang Arab berarti harus belajar bahasa Indonesia. Bentar gue lagi di WC, ntar kita nyambung lagi, keluar marhaba ya hayya habak. Kan nggak ada kayak gitu. Tulisan Arab selak Allah Muhammad itu yang nggak boleh dimasukin ke WC. Tangan kita ini bentuk Allah. Kalau kita anggap ini Allah dan kita di kamar mandi kayak gini juga nggak boleh. Paham? Ini gym. Kalau kita ngomong bahasa Arab nggak buat masuk WC ini gym nih, gimana gym? Enggak lah. Bahasa Arab gimana? Di dalam WC mamnu isbalul ma itu bahasa Arab. Masa harus bahasa Indonesia sih? Orang Arab belajar bahasa Indonesia dong. Enggak, ya intinya niat itu nggak ada nama Allah. Nawaitul wudu li rafil hadatsil asghar. Pardon, nah lillahi ta'alanya baru ada nama Allah. Tapi kalau niat wudu paling gampang, itulah kepanjangan lo kalau niat kayak gitu. Ntar kita belajar tentang wudu. Saya nggak ngejelasin sekarang habis waktu kita. Ya, nawaitul wudu selesai. Niat wudu, nawaitul wudu selesai. Nanti kita bahas. Ya, intinya boleh-boleh saja. Dan niat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Ya, kalau kita takut hati kita nggak bisa ngomong, baru dibantu sama mulut. Nanti kita bahas masalah niat, bab niat, insya Allah. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada lagi, silahkan pertanyaan bebas. Hanya satu pertanyaan seputar agama, seputar kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, kita sudah banyak menghadiri acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana di situ terjadilah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertanyaannya, bagaimana? Apakah sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini sholatnya ada apa tidak, ataupun bagaimana tata caranya? Terima kasih. Sholat sebelum Nabi Muhammad, sholat sebelum Isra dan Mi'raj, itulah keistimewaan sholat. Sholat ini hanya hadiah yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad setelah Isra dan Mi'raj. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah untuk naik ke atas, karena Allah mau mengagungkan sholat itu sendiri.
kita tahu nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu itu mereka beribadah. Beribadahnya dengan cara i'tikaf, beribadah dengan cara tafakur, beribadah dengan cara berzikir. Itu ibadah umat-umat terdahulu. Kalau puasa juga mereka ada kayak gitu, sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi masalah solat itu hanya dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena solat itu sangat spesial. Solat ini bukan cuma sekedar ibadah. Kalau kita bilang wajib solat, ya sama seperti wajibnya puasa, sama seperti wajibnya zakat. Zakat wajib nggak? Apa bedanya antara solat sama zakat kewajibannya? Oh, kalau solat lebih wajib, kalau zakat enggak. Enggak ada namanya wajib, nggak ada wajibnya lebih wajib, nggak ada. Namanya wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Intinya gitu, itu namanya wajib. Kalau misalnya dikerjakan dapat pahala, tinggalin nggak apa-apa, itu namanya sunnah. Haji wajib nggak? Bagi yang nggak mampu, kurang lebih kayak gitu. Puasa wajib nggak? Bagi yang emang ada. Lo rukun Islam model apa itu? Bagi yang mampu. Kalau sakit, fa'iddatun min ayamin ukhur. Lu baca Quran makanya. Kata Al-Quran apa? In kuntum mardo au ala safarin fa'iddatun min ayamin, hari lain, kecuali kalau memang la yurja barauhu, ini sakitnya nggak bisa sembuh-sembuh lagi, ini besok mati, gimana puasanya? Diganti dengan fidyah. Itu pun harus diganti dengan fidyah. Itu namanya kewajiban-kewajiban yang lain. Intinya sholat dengan ibadah yang lain semua wajib sama. Tapi ketika Allah mewajibkan haji, ayat turun. Ketika mewajibkan umroh juga wajib loh. Umroh wajib. Kalau lu mampu umroh maka wajib umroh. Umroh, kemudian puasa, zakat, ayat semua turun. Kenapa? Sholat Allah panggil Nabi Muhammad, itu tandanya bahwa sholat ini punya kekhususan. Khususnya apa? Satu, sholat itu kewajiban muakkad. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban itu artinya wajib. Jadi wajib itu macam-macam. Wajib, lazim, muhattam, maktub, itu namanya hukumnya wajib semua. Itu nama lain dari wajib. Kitaban mauquta. Mauquta itu artinya terikat dengan waktu. Jadi kalau kita ketinggalan subuh tadi misalnya, kita lupa sholat, ketiduran, udzur, maka wajib bagi kita untuk mengqadha dan selalu dituntut untuk qadha. Makanya jangan pernah kita ninggalin satu kali sholat, maka itu semua akan diutang. Tapi kalau misalnya ibadah-ibadah yang lain, walaupun kita nggak lakuin, misalnya zakat tahun ini memang ada utang, tapi beda utangnya dengan sholat. Kalau sholat ini akan menjadi dosa jariyah tiap detik. Nah, itu dosa terus. Makanya jangan sampai kita ninggalin sholat, walaupun nggak sengaja, ketiduran atau kita lupa dan lain sebagainya. Nanti akan ada bab udzur sholat ya. Jadi intinya sholat adalah ibadah yang memang Allah khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa ahkam. Ala hadiniyah wa anna Allah yanawwir qulubana wa qalbana ma taqwa wal huda wal afaf wal mutal lisan wa anna Allah yarzuqna ilman nafi'a wa yusahhilna fi fahmil ilmi wa anna Allah yarzuqna sahalah fi tatbiqihi wa amalihi innahu akramal akramin wa arhamur rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kull haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi fasma' fadalan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina
لي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pengajian pada malam hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada hari ini kita dapat mengamalkannya. Mari kita bermusafahah pada Habib Wildan. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa tasful hayat